berubah menjadi faktor yang menentukan segalanya. Setiap penundaan kini membawa risiko yang semakin besar. Menunda berarti membuka peluang bagi serangan bom berikutnya. Menunda berarti memberi waktu bagi pasukan Soviet untuk bergerak lebih jauh ke wilayah Asia Timur. Menunda juga berarti kehilangan kesempatan untuk memengaruhi syarat akhir perang. Untuk pertama kalinya, para pengambil keputusan di Tokyo dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka bukan lagi pihak yang mengendalikan jalannya perang. Nagasaki memperjelas satu kenyataan pahit. Tidak ada lagi ruang untuk menunggu informasi tambahan atau berharap situasi berubah dengan sendirinya. Tekanan kini datang bersamaan, memperburuk keadaan dan bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan Jepang untuk meresponsnya. Sejarawan Richard B. Frank dalam bukunya Downfall, The End of the Imperial Japanese Empire, menekankan bahwa pada titik ini, kepemimpinan Jepang tidak lagi mempertimbangkan satu peristiwa secara terpisah. Keputusan yang harus diambil lahir dari gabungan kehancuran kota, ancaman invasi, dan risiko pendudukan asing. Nagasaki bukan pemicu tunggal, tetapi bagian dari rangkaian tekanan yang kini mencapai titik maksimum. Setelah Nagasaki, yang berubah bukan sekadar penilaian militer, melainkan kesadaran bahwa setiap pilihan yang tersisa membawa konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Melanjutkan perang berarti menerima kehancuran yang semakin luas. Mengakhiri perang berarti menghadapi kenyataan pahit yang selama ini dihindari. Pada hari itu, keputusan tidak bisa lagi ditunda. Perdebatan panjang tanpa keputusan tidak lagi dapat dipertahankan. Tekanan militer dan politik telah mencapai tingkat yang memaksa para pemimpin Jepang untuk menentukan arah, bukan sekadar memperpanjang diskusi. Dan malam itu, Jepang memasuki salah satu momen paling menentukan dalam sejarahnya. Ketika keputusan yang diambil tidak lagi menyangkut strategi perang, tetapi masa depan negara itu sendiri. Pada malam 9 Agustus tahun 1945, Jepang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan karena satu peristiwa tunggal, melainkan karena semua tekanan datang secara bersamaan. Dua kota telah hancur, pertahanan di Manchuria runtuh, dan hilangnya jalur diplomasi membuat penundaan tak lagi mungkin dipertahankan. Sidang darurat digelar di Tokyo. Para pemimpin sipil dan militer berkumpul untuk satu tujuan, menentukan apakah perang akan dilanjutkan atau dihentikan. Namun sejak awal, sidang itu tidak mencapai kesepakatan karena para pemimpin terbelah dalam dua pandangan yang saling bertentangan. Sebagian pejabat meyakini bahwa mengakhiri perang adalah satu-satunya cara mencegah kehancuran lebih besar. Sebaliknya, kelompok militer garis keras masih menolak menyerah tanpa jaminan yang melindungi struktur negara dan posisi kaisar. Perdebatan berlangsung intens, tetapi tidak menghasilkan keputusan. Setiap argumen segera ditolak oleh pihak lain, sehingga sidang tersebut tetap terjebak dalam kebuntuan. Sistem pengambilan keputusan Jepang yang dirancang untuk menjaga keseimbangan kini justru menciptakan kebuntuan di saat keputusan cepat sangat dibutuhkan. Di tengah kebuntuan inilah, satu figur yang selama ini berada di atas perdebatan politik mulai dipandang sebagai penentu terakhir, Kaisar Hirohito. Secara konstitusional, Kaisar bukan pengambil keputusan harian. Namun dalam praktiknya, otoritas moral dan simboliknya melampaui semua lembaga negara. Ketika seluruh mekanisme politik gagal menghasilkan keputusan, satu-satunya jalan untuk memecah kebuntuan adalah campur tangan langsung dari sang kaisar. Malam itu, Kaisar Hirohito menerima laporan lengkap mengenai situasi perang. Ia mendengar tentang kehancuran kota-kota, tentang kondisi rakyat, dan tentang risiko yang akan dihadapi Jepang jika perang diteruskan. Tidak ada bahasa propaganda,
Tidak ada optimisme palsu, yang tersisa hanyalah penilaian atas kenyataan yang ada. Keputusan itu disampaikan secara singkat dan jelas. Hirohito menyatakan bahwa perang harus dihentikan, bukan karena Jepang tidak lagi mampu bertempur, tetapi karena melanjutkan perang berarti membawa bangsa ini menuju kehancuran yang lebih besar. Namun, keputusan tersebut tidak langsung diterima oleh semua pihak. Pada malam 14 Agustus tahun 1945, beberapa jam setelah keputusan untuk menerima penyerahan diambil, sekelompok perwira muda Angkatan Darat melancarkan upaya terakhir untuk membatalkannya. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Insiden Kyujo. Mereka berusaha menguasai istana